Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan 2 kali lebih dahsyat dari Grow Community Church. Wow, sebelum kita duduk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh sama-sama berkumpul dalam satu nama-nama Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami membuka telinga kami, membuka hati kami biar Tuhan yang berbicara. Kami percaya setiap yang ditabur gak akan sia-sia tapi boleh berbuah dan hidup kami tidak pernah sama lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Boleh sekali lagi bantu saya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan saudara dipersilakan untuk duduk. Saya mau mengucapkan terima kasih buat Pastor Andi Cokro dan Pastor Leo Cokro untuk kepercayaannya. Mempercayakan sama orang yang muda itu tidaklah mudah, tapi tetap mereka percaya sama generasi. Leadership saudara percaya sama generasi, bahkan hari ini saya juga diberkati oleh tim dari youth dan college yang melayani kita di worship team. Oh, mana sorak-sorai, boleh kita berikan tepuk tangan apresiasi. Karena saya melihat saudara adalah gereja yang sayang sama generasi ke generasi berikutnya. Dan perkenalkan, nama saya adalah Vino, saya berasal dari sebuah gereja lokal yang bernama GB Gilgal di Pantai Dakapuk. Saya udah ada di gereja tersebut saat saya masih SMA dan hari ini saya melayani di sana sepenuh waktu. Ada dua hal yang utama, saya memimpin pelayanan ibadah Uni kami, yaitu umur 18-25 tahun. Jadi saya kalau hari Sabtu ada di ibadah Uni, kalau hari biasa kadang ada di UPH, kadang ada di UMN, ya menyebar di kampus-kampus lain. Selain itu saya juga menolong, melayani, memimpin di sebuah conference yang kita suka adakan setiap tahun namanya Next Gen Conference ataupun Church Leaders Conference tahun ini. Jadi ini sedikit tentang saya. Saya sendiri puji Tuhan nanti awal tahun depan saya 10 tahun melayani 10 waktu di office GB Gilgal. Kemuliaannya buat Tuhan ya. Cuman sebelum saya bekerja di GB Gilgal, saya bekerja sebagai bagian IT. Jadi dulu itu kerjaan saya coding, kenapa? Karena saya udah suka coding dari saya masih SMA. Di mana orang susah banget buat coding, saya suka banget buat coding. Saya masih ingat kerjaan pertama saya banyak sekali bersih tegang atau intens sama yang namanya tim desain. Kalau ada di sini yang bisnis atau pekerjaannya di area ini pasti mengerti. Kenapa? Karena tim desain suka bikin yang aneh-aneh dan tim IT pusing bagaimana implementasikan hal tersebut. Itu udah tension yang suka banget terjadi. Terus saya suka diajak yang lain-lain, namanya kan juga office sekuler. Kadang saya yuk diajak sebat dulu, lalu saya diajak mau gak minum-minum. Mungkin buat mereka fun tapi saya bilang gak, saya gak mau terjebak di sini. Lalu saat saya pindah bekerja di gereja, saya dengan ekspektasi wah, kalau kerja di gereja, orang kan gak ada tuh, saya mau apply di mana di gereja. Pasti ini orang-orang yang suci-suci. Ternyata pada saat saya masuk bekerja di gereja, saya juga masih ketemu sama orang-orang yang bisa buat kesalahan juga saudara. Selain kita udah kerja sama malaikat, selama kita masih kerja sama orang, pasti ada aja konflik ataupun tension yang ada. Lalu saya temukan bedanya mereka gak ngajak saya yang aneh-aneh, cuma namanya manusia. Ternyata masih bisa buat kesalahan, masih bisa lupa, masih bisa miss, ngomongnya mungkin kadang-kadang ada suaranya tinggi. Selama kita masih bekerja sama orang, pasti ada konflik atau tension yang perlu kita hadapi. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana membangun tim yang kuat, supaya kalau kita bekerja sama-sama orang, kita bisa melewatinya dengan baik, mencapai tujuan tanpa mengorbankan hubungan. Karena itu penting. Saya pernah buat kesalahan, yang penting goalnya tercapai. Orang sakit hati saya gak peduli. Saya pernah di titik itu. Tapi saya belajar buat apa kita mencapai tujuan, tapi semua orang hatinya sakit. Sedangkan Tuhan mengajarkan kasih. Teladan Yesus yang mau kita pelajari di marketplace hari ini. Bagaimana mengasihi terlepas perbedaan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa memberikan kita teladan ini. Saya akan bacakan sebuah ayat. Ayat ini bercerita suatu saat ahli Taurat bertanya kepada Yesus mana hukum yang paling top lah, yang paling terutama. Lalu Yesus bilang apa yang kamu baca, apa yang kamu pernah lihat, coba bilang, dikatakan seperti ini.
Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya dimanapun kita berada, pertama kita perlu mengasihi Tuhan. Apapun bisnis, pekerjaan kita, mengasihi Tuhan nomor satu. Tapi habis itu dikatakan kita perlu mengasihi sesama. Makanya saat kita pergi ke kantor, saat kita datang ke usaha kita, dimanapun bahkan tim pelayanan, masih ketemu orang kan, yang masih bisa buat salah, dikatakan kasihilah mereka. Nah ayat ini dilanjutkan. Jadi ahli Taurat itu nanya, jadi sesama itu siapa? Lalu masuklah ke sebuah perumpamaan. The parable of Samaritan. Mungkin udah pernah dengar perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Nah kita tahu ceritanya, saya akan secara singkat ceritakan. Ada orang yang habis dirampok, babak belur, selesai ditinggal di jalanan. Lalu nunggu ada yang mau lewat, mau bantuin. Yang pertama kali datang ada siapa? Ada seorang imam. Nah imam itu apa sih? Mungkin kalau zaman sekarang mungkin kayak pendetanya lah. Orang yang punya melayani, memimpin di gereja atau di bait Allah, ada seorang imam yang lewat. Wah ini imam nih. Pasti orang ini mau menolong. Ternyata apa yang terjadi saudara? Imamnya lewat begitu saja. Lalu orang kedua ada yang lewat. Apa saudara? Adalah orang Lewi. Pada zaman itu orang Lewi memiliki tanggung jawab melayani di bait Allah. Emang sukunya buat melayani di rumah Tuhan. Kalau zaman sekarang kita lihat orang Lewi itu siapa sih? Mungkin orang-orang yang mengambil waktu dan hatinya untuk melayani Tuhan. Mungkin volunteer ataupun orang-orang penatua dan lain-lain di sebuah gereja. Apakah dia akan menolong? Ternyata lewat juga saudara. Ternyata lewat juga. Lalu datang yang ketiga. Siapa? Orang Samaria. Kenapa orang Samaria? Jadi orang Samaria itu saudara memiliki background yang berbeda. Orang Samaria itu ibaratnya udah mixed race. Berarti zaman sekarang tuh apa namanya? Blasteran bahasa kerennya. Dia udah mungkin menikah dengan suku-suku yang lain yang non-Jews. Lalu mungkin mereka culture-nya udah berbeda karena udah campur sana sini. Tempat tinggalnya pun di Samaria, di luar Yerusalem berbeda di perbatasan sehingga punya background yang berbeda. Lalu dikatakan orang Samaria itu lewat. Nah, saya akan bacakan ayat 33. Ada ya tadi ya ayatnya ya. Nah, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Enggak disangka-sangka, ini plot twistnya saudara. Dan ketika ia melihat itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ternyata orang yang paling tidak disangka justru yang menolong. Walaupun ada perbedaannya, di sini Yesus mengajarkan tetap mengasihi walaupun ada perbedaan. Saat kita di tempat kerja, saat kita di usaha, di tim pelayanan, bahkan di keluarga. Walaupun ada perbedaan, tetap mengasihi. Itulah yang Yesus ajarkan dari cerita ini. Makanya mengasihi dalam perbedaan adalah kunci untuk tim yang kuat. Saya ulang, mengasihi dalam perbedaan adalah kunci untuk tim yang kuat. Boleh senggol sebelahnya, kira-kira tim kamu udah kuat belum? Nah, hari ini kita mau belajar 3 hal. 3 hal itu apa? Kita mengasihi tim kita dimanapun kita berada. Karena kita mau bikin tim yang kuat dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melayani. Yang pertama, kita perlu mengasihi tim walaupun ada perbedaan latar belakang. Yang namanya latar belakang pasti ketemu yang berbeda-beda. Teman kantor, bahkan pelayanan. Ada yang dulu mungkin tinggalnya, oh dulu saya di Surabaya, saya pindah ke Jakarta. Oh dulu saya sekolahnya mungkin di Bandung, saya sekolahnya di Jakarta. Mungkin bahasanya berbeda, lulusan di mananya berbeda. Pasti ada namanya perbedaan latar belakang. Yang mungkin mengakibatkan misalnya nih cara ngomongnya berbeda, yang satu nadanya lebih tinggi. Kok suka teriak-teriak sih? Marah ya sama saya ya? Enggak, emang ngomongnya begitu. Nah emang perbedaan latar belakang. Saya mau bacakan ayat yang mungkin kita sudah hafal ya. Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, ditulis setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata setiap orang itu berarti gak peduli dari kota mana, negara mana, background seperti apa, Tuhan Yesus sayang sama semua orang. Itu dia.
Artinya teladan Yesus dalam kita bekerja adalah kita mengasihi orang dimanapun kita bekerja, apapun latar belakangnya. 5 tahun yang lalu, 2020, saya mengambil sebuah sekolah lagi. Setelah sekian lama nggak sekolah, saya ambil sekolah teologi. Dan saya ambil sekolah teologi ini, saya diambil di Singapura dan saya harus tinggal di sana sekitar 7-8 bulan. Hari pertama saya sampai di sana, saya masuk ke semacam dormnya. Nah di dormnya ini, kalau misalnya mungkin saudara akan tinggal sama orang, saya deg-degan, saya ketemu sama orang seperti apa yang akan jadi housemate saya, yang akan jadi roommate saya. Akhirnya setelah selesai administrasi saya masuk, ketemu, kenalan sama orangnya. Orang apa? Ketemu sama orang Hong Kong. Lalu saya ketemu sama orang Hong Kong ini, saya hopefully dia bisa bahasa Inggris, karena susah kalau dia nggak bisa bahasa Inggris. Oh ternyata dia bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bagus, lumayan. Kalau dia cuma bisa bahasa Mandarin atau Kanton, wah bubar saya. Oh ternyata dia bisa bahasa Inggris, oke bagus. Nah hari pertama mau tidur, saya tahu inilah yang paling bikin deg-degan. Saudara tahu mau di retret, mau dimanapun, nginep sama orang, ada 3 hal utama yang menjadi sarana ribut saat nginep sama orang. Yang pertama adalah lampunya mati atau nyala. Benar ya? Yang kedua, AC-nya dingin apa dingin banget? Ada yang bisa tebak yang ketiga apa? Ngorok atau tidak. Jadi waktu kita tidur hari pertama ya sama si orang ini, housemate saya, kita tidur matiin lampunya enggak? Oh ya matiin gitu kan, ngomong kan. Akhirnya matiin, aman yang pertama. Sekarang yang kedua, AC. Saya nyalain nih AC-nya ya, saya kecilin ya. Iya. AC saya adalah 17 derajat, fan-nya full. Apakah ada yang seperti itu saudara? Ada? Oh banyak, wow, oke. Di sini suka winter semua ya. Saya 17 derajat, AC-nya full. Terus dia bilang begini, setelah sekitar 5 menit, dia bilang kedinginan, dinyalain ya. Oke, dinaikin ya, dinaikin. Tahu dinaikin berapa saudara? 28 derajat. Bro, itu sama kipas angin, lebih dingin kipas angin kayaknya. Saya dalam hati ya, kan negara situ yang punya winter. Kenapa situ yang kedinginan? Harusnya saya pernah transit di sana, kayaknya dingin banget. Kenapa situ yang kedinginan gitu? 28, akhirnya saya nego, boleh enggak 24 derajat? 17 ke 28 tuh tengah-tengahnya 24 bukan sih? 24, 23 lah. Oke, kita agree. Selesai, tidur kan. Sayanya belum hilang-hilang, belum merem, 10 menit, lagi tidur gini, tiba-tiba ada suara. Nit. Diapain? Dinaikin ke 28 derajat. Pada malam itu, saya gak bisa tidur karena kepanasan. Sorry, itu baru hal kedua. Hal yang ketiga tadi apa? Ngorok, dia ngorok. Saya harus bagaimana? Masalahnya, saya akan tidur sama dia 8 bulan ke depan. Saya gak survive nih kalau begini nih. Banyak tugas, banyak ujian. Kalau cuma 2 malam kayak retresi gak masalah. 8 bulan gimana? Selesai, akhirnya hari itu saya kurang tidur, besok ikut kelas. Nah, hari kedua, saya diskusi sama dia. Gue gak bisa tidur, bisa gak kita adjust caranya? Aduh, dia juga bilang, saya juga gak bisa tidur kalau pakai cara kamu. Di situ saya melihat ada namanya perbedaan background. Pertanyaannya bagaimana saya bisa adjust, menerima, menyesuaikan sama dia. Akhirnya saya dapat hikmat, Tuhan tolong kasih saya hikmat. Apa yang saya lakukan? Saya harus tidur sebelum dia tidur. Nangkap ya? Untungnya, nah ini Tuhan kasih solusi. Untungnya dia tipe yang begadang-begadang punya. Jadi mudah buat saya, soalnya susah dong. Misalnya dia tidurnya jam 10 gitu kan. Ya berarti saya harus tidur jam 9 dong, pagi banget gitu kan ya. Dia tidurnya jam 1 gitu kan ya. Oh berarti saya tidur jam 11, jam 12 masih aman. Jadi saya masuk ke kamar duluan, saya bikin 17 full, matiin lampu, saya tidur. Saya sudah tidur, lu mau ngapain? Suka-suka Sanda. Hari itu saya bisa tidur dengan baik. Di situ saya belajar, kadang kita perlu menyesuaikan untuk mengasihi orang dengan perbedaan background. Apakah cuma saya mengasihi, cuma saya adjust? Dia juga adjust. Itu baru ngomongin tidur. Tinggal serumah ada satu PR lagi selain tidur. Apa? Makanan. Percayalah, dari semua negara, semua orang kita temuin, sambal Indonesia adalah yang paling pedas. Kita jarang masak masing-masing karena itu takes time. Hari ini saya yang masak, besok kamu yang masak.
Dan saya kalau masak tentu saja harus pedas dong. Di titik itu dia juga adjust sama saya. Dia nggak bisa makan pedas, dalam waktu 3 bulan dia cariin sambal terus saudara. Artinya apa? Saya menyesuaikan sama dia menyesuaikan sama saya. Di situ ada harmoni. Begitulah kita bisa mengasihi orang walaupun ada perbedaan background. Saat kita bekerja, kita sama ketemu sama orang. Atau misalnya kita nggak usah ketemu, kita sama teman kerja chat. Ada yang balesnya lama, ada yang kalau ngomong suka caps lock semua. Ini marah-marah ya? Enggak, cuma di highlight doang. Kok kayak marah-marah ngomongnya? Macem-macem. Tapi kita perlu belajar mengasihi walaupun ada perbedaan background. Setiap orang butuh kasih apapun latar belakangnya. Setiap orang bisa mengasihi. Loh kok bisa? Karena ada Yesus. Apapun latar belakangnya. Loh saya bisa mengasihi juga? Bisa. Saat kita tinggal dalam Tuhan, di situ ada kasih. Mau makan bubur, diaduk, gak diaduk. Makan padang, pakai tangan, pakai sendok. Tetap mengasihi. Amen? Itu baru yang pertama, ada perbedaan background. Yang kedua, mau punya tim yang kuat di tempat kerja kita, di tim pelayanan kita perlu mengasihi walaupun ada perbedaan pendapat. Saya rasa bahkan di titik ini saudara sedang ada perbedaan pendapat sama orang sebelah saudara. Habis ini mau makan apa? Sushi. Enggak, makan padang aja ya. Sushi aja lah. Nah perbedaan pendapat tuh. Nanti habis gereja mau makan apa? Nah itu udah perbedaan pendapat. Ada waktu nih, ntar malam sebelum besok nonton yuk. Nonton apa? Nonton ini nih ada film baru, Tinggal Meninggal. Gak usah lah, Demon Slayer aja Infinity Castle. Apaan tuh? Nonton ini aja, Merah Putih One for All gitu kan. Udah perbedaan pendapat gitu kan ya. Pasti ada namanya perbedaan pendapat. Dan kalau tidak direspon dengan baik, bisa menjadi celah buat sebuah hubungan. Bahkan saat kita berbisnis, bekerja. Saya ketemu dengan orang-orang yang buat partneran bisnis yang gak tahan lama. Kenapa? Karena dari awal gak pernah diomongin rules-nya, dasarnya. Jadi saat ada perbedaan pendapat kok beda visi. Makanya suka bilang, kok udah visinya udah gak sejalan. Emang dulu visinya sama? Pernah diomongin gak? Oh iya bener juga ya. Pernah bikin nilai gak? Pernah bikin goal gak? Oh iya bener juga ya. Apapun perbedaan pendapatnya, yang satu partner mau nambahin menu di restorannya. Yang satu partner mau nambahin cabang yang baru. Wah berantem, yang bener yang mana? Akhirnya yang satu buka cabang sendiri, yang satu buka cabang sendiri. Pisah. Nah kita perlu belajar mengasihi walaupun berbeda pendapat. Roma 14 ayat 3 berkata begini. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Saudara bisa baca perikop ini Roma 14. Ini banyak berbicara tentang hal seperti ini. Judulnya apa? Jangan menghakimi saudaramu. Artinya mau pendapatnya A, pendapatnya B, pendapatnya C, Tuhan sayang semuanya. Dan ini teladan buat kita, apapun pendapat orang, kita sayang sama orangnya. Apapun pendapatnya, itu urusan korporat kerjaan beda. Tapi tetap sayang sama orangnya, mengasihi orangnya, walaupun pendapatnya beda sama pendapat kita. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa, yang memberikan teladan ini. Kasih tidak membenci orang, walaupun berbeda pendapat. Setiap tim pasti ada konflik, ada perbedaan cara, metode. Ada orang yang task oriented, ada orang yang people oriented, ada orang yang makro, kalau melihat tuh makro secara keseluruhan, ada orang yang mikro yang cermat banget. Tapi Tuhan sayang sama semuanya, kita mengasihi semuanya. Saat ada perbedaan pendapat, fokus menajamkan idenya, bukan menyerang pribadinya. Kamu sih emang orang, nah udah hati-hati kalau serang orangnya. Kayaknya kamu gak akan ngerti deh. Kayaknya kamu cara lihatnya salah deh. Mungkin idenya, apa sih plus minusnya? Makanya kita suka ada pros and cons. Jadi kan idenya yang kita tajamkan, bukan orangnya yang ditusuk gitu kan ya. 1 Korintus 12 ayat 12 berkata begini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus namanya tubuh. Mata, hidung, semua punya peran yang berbeda-beda. Kalau semuanya harus sama, susah bergeraknya, susah nafasnya. Hidungnya jadi kuping, kupingnya jadi mata dan segala macam. Justru kita menghargai perbedaan ini jadi tambah kaya. Tambah kaya. Makanya saya pegang prinsip gini, kalau kita sedang diskusi, sedang meeting, tugas saya adalah memberikan pendapat saya. Yang memutuskan adalah pemimpin. Kalau saya udah ngotot,
Nah, disitulah saya belajar. Ternyata saya melukai banyak orang. Karena saya mau pendapat saya yang dimenangkan. Harusnya timnya yang dimenangkan. Bagian saya adalah menabur, jangan maksa. Saya belajar kalau saya dan teman-teman rekan saya di tempat kerja saya punya peran dan strength yang berbeda-beda. Saat saya mengerti ini rasanya lega. Kenapa? Saya jadi gak maksain. Yang penting saya udah menabur, saya memberikan pendapat saya, selebihnya pemimpin yang putuskan. Saya jadi lebih lega. Tadi saya udah cerita ya, kalau desainer berpikir pasti maunya yang looks good. Datang orang IT, wah ini nggak bisa nih, ini nggak bisa diimplement nih, ini website-nya nggak bisa, aplikasinya nggak bisa. Datang orang finance, ini duitnya nggak ada, wah beda-beda. Orang manajemen, ini ada efektif nggak? Ini berapa lama jadinya 6 bulan, bisa dibikin 4 bulan nggak? Jadi kita bisa mulai project baru. Semua beda-beda. Tapi kalau kita belajar mengasihi, walaupun perbedaan pendapat, di situ akan ada tim yang kuat. Ada orang kepribadiannya dominan, intim, stabil, cermat. Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus yang saling menghargai satu sama lain. Saya dulu beberapa tahun yang lalu, saya sama beberapa teman lama, kita mau bikin sebuah reunian saudara. Kita mau makan bareng teman-teman lama yang udah lama gak ketemu. Lalu kita bikin sebuah polling, mau makan di mana? Ada 2 pilihan makan. Yang satu adalah hotpot shabu-shabu, yang satu adalah Korean barbecue. Apa yang terjadi? Semua polling. Lalu pada saat itu, yang paling banyak yang pilih adalah Korean barbecue. Oke dong, mau makan di sana. Sip, tiba-tiba H-1, H-2 sekitar itu berubah. Saya nggak tahu ini ada lobby-lobbyan apa. Tiba-tiba yang vote Korean barbecue pindah ke hotpot sabu-sabu, saudara. Masa mau makan aja bisa ada lobby-lobbyan? Lalu akhirnya pindah. Lalu ternyata saya nggak tahu ada sedikit keributan. Singkat cerita apa yang terjadi, ingat kita kan mau reunian, kumpul semua. Apa yang terjadi? Akhirnya yang voting Korean barbecue, makan Korean barbecue. Yang voting hotpot shabu-shabu, apa yang terjadi? Makan di hotpot shabu-shabu. Pertanyaannya, tadi goalnya apa? Reunian, tercapai enggak? Enggak, kenapa? Karena pendapat masing-masing enggak ada yang mau yang ngalah. Jadinya enggak ada yang diuntungkan. Yang harusnya waktu itu saya ketemu beberapa teman yang udah lama gak ketemu, jadi gak ketemu. Mereka di mall mana, kita di mall mana. Di situ saya belajar, saya gak pernah mau lagi mengorbankan orang demi sebuah tujuan. Kita tetap mencapai tujuan, tapi gak mengorbankan orang, bahkan kita merangkul. Karena teladan Yesus adalah mengasihi dan merangkul orang sekeliling kita, walaupun berbeda pendapat. Ada amin saudara. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita perlu punya sebuah kerendahan hati untuk menerima bahwa ada berbagai cara mencapai tujuan. Kenapa saya bilang ini? Karena saya pernah di titik di mana, oh saya udah pasti paling benar. Ini udah cara paling efektif. Sampai saya pikir, oh enggak ya, ternyata belum tentu cara saya paling benar. Kenapa? Karena saya juga masih manusia. Di tim saya juga masih manusia. Kalau saya pikir ternyata orang masih bisa buat salah, saya juga masih bisa buat salah. Di situ saya belajar punya kerendahan hati, menghormati, mengasihi orang lain, walaupun berbeda pendapat. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita perlu mengasihi tim kita, walaupun ada perbedaan generasi. Wah ini saya suka sekali. Walaupun ada perbedaan generasi, untuk mencapai tim yang kuat, namanya generasi pasti berbeda. Boomer, X, milenial, Gen Alpha, dan seterusnya. Sebelum baca saya cerita sedikit. Saya kalau pergi sama orang tua saya, jadi kita bawa mobil, saya nyetir biasanya, kita mau pergi suatu tempat. Saya namanya kebiasaan saya, kalau kita bawa mobil pasti saya cek Google Map dulu. Bukan karena saya nggak tahu jalan, tapi saya mau tahu jalan paling cepat. Ada yang sama seperti saya? Ada? Bukan saya nggak tahu jalan. Tapi saya paling sering, saya bawa mobil, papa saya langsung, udah lewat jalan ini saja. Wih jago banget ini nabi gitu apa gimana ya. Jalan ini saja. Kenapa Pak? Iya di situ biasanya lancar. Emang Papa yakin di situ lancar? Saya cek Google Map. Enggak Pak. Jalannya lewat sini. Oh gitu ya? Di map bilangnya lebih hijau, lebih biru. Lebih bisa. Oke, jalan. Di situ kadang saya merasa cara saya lebih baik daripada cara papa saya.
dulu seperti itu. Sampai saya pikir, enggak ya, harusnya generasi sama generasi bekerja sama justru. Terkadang karena kita merasa ada cara yang lebih baru atau ada hal yang lebih update, merasa lebih hebat. Padahal sebenarnya enggak. Saya pernah satu kali, saya lagi naik mobil, saya mau cek Google Map, saya lagi enggak ada sinyal. Saya mau cari cara paling cepat, enggak ada. Kalau saya nggak cari-cari kita terlambat. Akhirnya papa saya bilang apa? Nih, lewat jalan sini aja. Apa yang saya lakukan? Siapa? Saya ikut. Ternyata saya merasa tadinya saya paling hebat dengan cara Google Map. Di saat saya nggak bisa mengandalkan cara itu, ada papa saya. Beda ya rasanya kalau dua generasi bekerja sama, dibanding satu generasi merasa lebih hebat daripada generasi sebelumnya. Atau sebelumnya lebih daripada generasi sesudahnya. Saat dua generasi bekerja sama, di situ ada tim yang kuat. Bukan saling menjatuhkan, tapi saling cover dan saling support. Mazmur 78 ayat 4, ini salah satu ayat kesukaan saya. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian, the next generation, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan. Nah justru 1, 2, 3 generasi bekerja sama supaya generasi berikutnya bisa melihat betapa dahsyatnya Yesus di kehidupan kita. Bukanlah justru, oh yang ini lebih bagus, oh yang lebih bagus, yang ini lebih hebat. Sebagai generasi yang mungkin lebih tua, perlu belajar menghormati yang setelahnya. Yang setelahnya juga menghormati yang sebelumnya. Dua-duanya saling menghormati. Saya di tempat kerja saya, sebagai contoh ini paling simpel nih, kan saya kerja di gereja. Mungkin ini applicable juga di tempat kerja yang lain. Namanya bikin sesuatu biasanya ada promo kan, ada promo. Nah kalau zaman dulu promonya apa? Paling sering itu cetak flyer, bikin poster, tempel segala macam. Kalau sekarang udah beda. Banyak post di Instagram, banyak IG sponsor atau apa. Terus saya merasa saya udah generasi yang paling zaman udah terupdate. Singkat cerita, setahun yang lalu kita bikin conference kayaknya Next Gen Conference. Kita bikin sesuatu namanya tim under 17, kayak tim bola. Jadi tim khusus umurnya 17 tahun ke bawah, tugasnya kasih masukan apakah hal ini masih relevan, masih bagus untuk generasi yang berikutnya. Singkat cerita, saya lempar sesuatu ke tim. Kita mau bikin sebuah giveaway. Kira-kira giveaway apa yang menarik di mata anak-anak? Di kepala saya tuh apa sih? Sepatu gitu kan ya. AirPods gitu ya. Tiba-tiba mereka bilang begini saudara. Itu aja Kak, Jibbitz. Ada yang tahu Jibbitz itu apa? Boleh saya tahu, saya angkat tangan, siapa di sini yang tahu Jibbitz itu apa? Oke, sedikit ya. Jadi, saudara tahu sendal Crocs kan ya? Sendal Crocs itu kan bolong-bolong. Nah, kadang tuh bolong-bolongnya tuh bisa diisi. Ada yang basket, ada yang kentang, ada macam-macam lah gitu. Pertama, saya bahkan nggak tahu apa yang mereka sebut. Kedua, saya nggak tahu kalau itu se-hype itu di generasi mereka. Di titik itu, saya merasa tua. Saudara-saudara sekalian, saya pikir dulu saat saya kumpul meeting, saya yang paling muda. Sekarang saya yang paling tua. Itu saya belajar, kalau saya menabur ketinggian hati ke atas saya, apa yang mau saya dapat dari generasi di bawah saya. Itu saya belajar, kalaupun orang sebelum saya, mungkin saudara bekerja di kantor, usaha, ada bagi yang mulai usaha, mungkin ada yang meneruskan usaha orang tuanya, ada orang tuanya yang dulu memulai. Bagi saudara yang bekerja di office, di kantor, mungkin ada bos saudara, manajer yang sebelumnya udah kerja lebih lama, atau bos besar yang lebih lama lagi, dan mereka punya cara. Mungkin pada zamannya cara itu sangat bekerja berhasil. Justru kalau mereka nggak melakukan itu, nggak akan ada hal itu hari ini. Makanya kita perlu menghormati generasi-generasi sebelumnya. Kalau kita bilang kita paling muda, ntar juga ada generasi yang lebih muda kok, yang lebih baru. Pertanyaan hari ini, apa yang mau kita tabur? Tinggi hati atau kerendahan hati buat menghormati generasi berikutnya. Saudara, menghormati setiap generasi adalah kunci untuk memiliki kerjasama antar generasi yang baik. Bisa nggak kita saling menghormati? Satu sama lain, boleh nggak saya tahu, kemarin saya baru meeting
sama pastor gembala saya, Pastor Juan. Terus beliau nanya lagu-lagu apa sih yang lagi in di anak-anak belakangan ini. Terus saya kasih beberapa hal, beberapa worship songs. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Nah saya pikir, oh ternyata Pastor Juan belum tahu. Saya buatkan Spotify-nya khusus playlist buat beliau bisa dengerin biar up to date sama lagu-lagu yang sekarang. Kebayang nggak kalau setiap generasi bisa melakukan hal seperti itu dengan cara mengasihi, bukannya masa nggak tahu sih, tapi sini saya bantu ya, akan sangat tercipta kerjasama yang baik. Hal yang dahsyat adalah saat dua generasi atau lebih bekerja sama untuk membangun generasi berikutnya. 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, saya dibawa beberapa pastor di gereja kami untuk pergi belajar ke sebuah gereja di Singapura. Belajar tentang pelayanan youth, pelayanan generasi. Saya masih baru pelayanan, kalau nggak salah waktu itu 2 tahun apa 3 tahun. Masih baru. Dan situ saya excited banget, wah saya belajar banyak sekali hal yang saya bisa tambahkan buat skill saya, kepemimpinan saya. 2 tahun yang lalu, berarti 10 tahun kemudian, saya membawa beberapa orang tim kami dari Teens Youth dan Uni. Buat apa? Buat belajar juga ke Singapura, saya membawa mereka. Lalu pas saya sampai mendarat di airport, tiba-tiba mata tuh kayak mau kayak mau nangis gitu. Kenapa? Karena sudah 10 tahun Tuhan masih bekerja buat generasi. Wow, saya dulu dibawa sama orang, sekarang saya bawa orang. Saudara, di tempat kerja saudara, di posisi sekarang saya nggak tahu saudara posisinya pekerjaannya apa, tapi kita perlu punya goal kalau ini gak akan berhenti di generasi kita. Tapi ke generasi berikutnya. Karena itu kalau ada karyawan yang baru datang, Gen Z nih pasti maunya pulang cepat mau tenggo nih. Nah udah mulai hati-hati tuh kayaknya. Boleh gak punya harapan sedikit sama Gen Z dan yang setelah berikutnya Gen Alpha. Wah mereka pasti kerjanya strong gitu kan ya. Ada amin? Ada amin, ada amin. Itu akan membangun tim yang kuat. Hari ini kita belajar untuk membangun tim yang kuat. Teladan Yesus adalah mengasihi. Walaupun ada perbedaan background, walaupun ada perbedaan pendapat, walaupun ada perbedaan generasi, kita bekerja sama untuk mencapai visi, goal yang Tuhan sudah berikan. Supaya hidup kita terus maju dalam Tuhan, menjadi dampak dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami bersyukur pada hari ini, kami boleh sama-sama belajar. Mungkin kami punya kendala di tempat pekerjaan kami, di tim kami, di mana kami bekerja. Tapi kami mau mengikuti teladan Yesus untuk mengasihi. Walaupun setiap perbedaan yang ada, kami percaya saat kami bisa mengasihi, terlepas perbedaan, kami akan membangun tim yang kuat. Biar Tuhan yang bawa kami, apa yang kami kerjakan boleh berhasil. Langkah-langkah kami adalah langkah-langkah kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan hanya dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa.